tabel ini kalian memencet area datanya ya. Terus koma, nomor kolom ini urutan kolom hasil. Lalu koma, true or false. Kalau kalian mau hasilnya yang pasti sama persis, bisa menggunakan false aja. Jangan lupa untuk tutup kurung. Oke. Selanjutnya lookup. Lookup ini kebalikannya dari VLOOKUP. Lookup ini artinya horizontal lookup, digunakan untuk mencari data secara horizontal gitu. Terus pencariannya dilakukan pada baris pertama pada tabel. Nah, data yang diambil ini berasal dari baris tertentu. Nah, rumusnya bisa sama dengan lookup, buka kurung nilai yang dicari, koma tabel, koma nomor baris, koma true or false, tutup kurung. Selanjutnya ada CONIF. Nah, CONIF ini digunakan untuk menghitung jumlah data. Untuk menghitung jumlah data berdasarkan satu kriteria tertentu. Nah, bisa menggunakan rumus sama dengan CONIF, buka kurung range. Range ini adalah area yang mau dihitung. Nah, lalu koma kriteria. Kriteria ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Nah, CONIF ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah siswa yang lulus atau tidak dari nilai KKM seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Karyati Nafiah dengan NIM 23205098. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Di sini saya akan membahas mengenai sum if, pivot table, dan juga grafik. Yang pertama pembahasan kita yaitu sum if. Sum if sendiri yaitu digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi sangat berguna untuk rekap data kita. Untuk rumusnya sendiri yaitu sama dengan sum if, buka kurung range. Range itu kolom yang berisikan kriteria yang akan kita masukkan, koma kriteria. Kriteria sendiri yaitu syarat yang harus dipenuhi. Lalu ada sum range. Sum range sendiri yaitu kolom angka yang dijumlahkan. Lalu ditutup kurung. Jadi jangan lupa ditutup kurung ya. Untuk contohnya di sini menjumlahkan total nilai siswa. Selanjutnya yaitu pivot table. Jadi pivot table sendiri yaitu fitur Excel yang meringkas data besar untuk menampilkan data secara dinamis. Jadi mudah digunakan secara kompleks. Untuk fungsi dan juga kegunaan pivot table sendiri yaitu mengelompokkan data, lalu menghitung rata-rata, lalu jumlah, dan membantu analisis data secara tepat. Jadi cara kerja singkatnya untuk pivot table itu seperti ini. Yang pertama kita buat data, lalu kita klik insert, lalu klik pivot table, lalu klik atur file yaitu rows, columns, atau values. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu grafik. Grafik di sini yaitu penyajian data dalam bentuk visual untuk membantu memahami data secara tepat. Lebih komunikatif dibanding dengan tabel. Untuk jenis-jenis grafik sendiri ada grafik batang atau kolom, lalu ada grafik garis atau line, lalu ada grafik lingkaran atau pie, lalu ada grafik area. Selanjutnya kesimpulannya yaitu sum if itu menjumlahkan data dengan kriteria. Untuk pivot table yaitu meringkas data dan juga menganalisis data. Untuk grafik sendiri yaitu menyajikan data secara visual. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Hussein Kopi, NIM 23205112, program studi MPI semester 5. Kali ini saya berada pada matkul aplikasi komputer dengan tugas dari beliau dosen mengaku. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang dimana tadi teman-teman saya coba
berisikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom B berisikan nama siswa. Saya ambil 5 saja, Andi, Budi, Citra, Yeni, Eka. Di kolom C berisikan kelas dari siswa atau siswa tersebut. Di kolom D berisikan nilai tugas, baik tugas harian maupun kisi-kisi dari persiapan ujian ataupun dari kuis-kuis tersebutnya. Di kolom E ada nilai UTS atau ujian tengah semester dari nilai 75, 78, 88, 65 sampai 80. Di kolom F ini ada nilai UAS dari 85, 80, 92, 70 dan 88. Dan yang kita cari adalah kolom G nilai akhir dan juga kolom H pendidikan. Selanjutnya, langkah yang kedua, menghitung nilai akhir. Kita ketahui dulu bobot yakni tugas 30%, UTS 30%, UAS 40%. Selanjutnya, klik sel D2, lalu ketik rumus. Kali ini rumusnya kita simak bersama-sama ya. Rumusnya yakni sama dengan B2 bintang 30% plus E2 bintang 30% plus F2 bintang 40%. Lalu tekan enter. Setelah tekan enter, tarik rumus ke bawah sampai di tengah. Nanti akan muncul hasil contoh seperti ini. Andi 80,5, Citra 90,2, Eka 8,2, Budi 76,4 dan Beni 65,5. Selanjutnya, langkah yang ketiga tentang menentukan predikat. Kita ketahui dulu kriterianya, yakni yang pertama A lebih dari 85, B lebih dari 75, C lebih dari 65, dan D kurang dari 65. Selanjutnya klik sel H2, lalu masukkan rumus. Nih rumusnya kita simak bersama-sama, agak panjang ya rumusnya. Yang pertama rumusnya yakni sama dengan I huruf buka G2 lebih dari sama dengan 85, tanda petik A, tanda petik koma, X huruf buka G2 lebih dari sama dengan 75, tanda petik B, tanda petik koma, X huruf buka G2 lebih dari sama dengan 65, tanda petik C, tanda petik koma, tanda petik D, tanda petik, dan kurung tutup 3 kali. Selanjutnya tekan enter, lalu tarik rumus ke bawah sampai H6 dengan hasil sebagai berikut. Contohnya ini Andi B, Citra A, Eka B, Budi B, dan Beni C. Selanjutnya, langkah yang keempat, menghitung rata-rata kelas. Bagaimana? Nah, ini caranya. Klik sel G7, lalu ketik sama dengan average huruf buka G2, titik 2 G6 dan tutup. Lalu tekan enter. Nah, nanti akan muncul contoh hasilnya yakni rata-rata kelas sama dengan 79,36. Nah, langkah yang kelima nih, merapikan tampilan. Caranya bagaimana? Blok table A1 titik 2 H6, klik home, lalu borders, lalu out borders, tebalkan judul kolom, lalu klik format as table, itu sebagai opsional. Nah, kesimpulannya kali ini, studi kasus dengan Excel guru dapat menghitung nilai akhir otomatis dengan mudah, menentukan predikat tanpa manual yang masih sangat mudah sekali karena sistem digital,